Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya masih diberikan kesehatan dan semoga dulu semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pula sekarang saya berada di makam Kiai Haji Muhammad Dahlan, Kampung Tanjakan, Rajab, Kabupaten Tangerang. Di sini nanti kita akan sedikit mencari informasi tentang beliau ini, dan ikutin terus Tauhar Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Di sini saya ingin menanyakan tentang sejarahnya beliaunya ini, Kiai Haji Muhammad Dahlan itu bagaimana, Pak? Kalau kita ceritakan ini nggak bakal 1 minggu singkat padat aja. Simpel lah ya. Simpel direkam di situ nggak apa-apa, cuman yang penting jangan dipublikasi. Saya nitip itu terserah. Tapi dakwah boleh ente ceritakan begitu, tapi jangan inilah gitu ya. Jangan berlebihan. Nah, gitu. Ingat lah omongan saya tadi, ingat ya? Ya, itu pas dari perjalanan Perjalanan Nabi Dahlan nomor 2 murid itu. Jadi enggak itu murid dari Berunakra. Pribadi dia untuk dalam ya, itu ya. Kiai. Ingat ya, omongan saya ingat ya. Pas begitu Kiai Dahlan gurunya berangkat haji zaman dulu ya kan, naik pesawatnya pesawat air. Kapal air ya. Oh ya, dari laut ya. 7 bulan. Ya. Ya, itu setiap hari begitu aja dia. Hajinya apa enggak gitu. Perintah kiainya begitu. Akhir pulang dari Mekah, nyariin nama Kiai Dahlan, sebetulnya bukan Dahlan asli namanya kayaknya Senan. Kiai Muhammad Dahlan nama aslinya Senan. Kiai Senan. Senan aja. Oh. Jadi, mana Senan? Buka kitab. Dia bingung. Bingungnya Itu pas ngaji. Senan nama dari kecil. Iya. Pembelian orang tua. Iya. Yang ngasih nama bukan bapaknya, ibunya. Itu bukan bapaknya Kiai Arya, bukan ibunya. Senan, namanya Sirem atau Sean. Iya. Terus saya potong, kalau yang ngasih gelar Kiai Haji Muhammad Dahlan itu Tenang aja, tenang. Ampura. Minum. Terlalu nafsu pertanyaan. Itu kalau namanya Senan karena di Banten waktu itu turunan daripada cicitnya Buya Sultan Maula Hasanuddin mau dibunuh sama Belanda. Itulah yang Belanda. Zaman penjajahan itu, Pak. Iya. Sebelum merdeka itu. Sebelum. Itu anaknya yang rumah yang tadi warung itu dibuatnya tahun 1928. Bahkan Kiai Dahlan anak pertama bukan yang itu sebetulnya. Yang di Kulo. Ini kita berbicara ini ya. Kita dulu lah anak pala gitu. Keluarga ini. Nah, pas lama-lama buka kitab. Dia bingung. Oh, kitab enggak. Ada satu ulama, kalau bahasa di pesantren Salafi, badal ya. Gegantinya kiai. Ya. Yang ditugaskan sama Kiai Husainnya itu orangnya. Akhir kemudian itu orang Karawang. Kata orang Karawang, ngaji enggak. Apa sih katanya kiai sampai dia disuruh buka kitab, akhirnya dikasih kitab sama orang Karawang. Tuh. Kitabnya kita omongin. Paket begitu dibuka, dibaca. Seluruh jamaah santrinya di situ kaget. Berarti ini santri kolot, namanya santri tua, bisa ngaji dong katanya. Udah kaget kan. Kiai Husain cerita, jadi kan badalnya Kiai Husain itu Kiai Dahlan. Padahal ngajinya di siapa kan bingung. Iya. Itu jadi, itu sejarahnya Kiai Dahlan waktu di situ malah benar-benar lah. Lalu kemudian dia ke rumah, setiap di rumah lagi nyangkul ada ular gede. Katanya kalau bener ini ular di sini katanya, ular beneran gitu nyata. Ya maksudnya di sini aja. Tapi kalau butuh hidayah taufik dari Allah katanya berangkat itu ular, tapi nggak ada kepala, nggak butuh, larilah Kiai Dahlan. Itu udah mulai ciri-ciri itu tuh. Nah setiap hari aku ada lagi ular gitu lagi diomong. Tapi itu nyata, Pak? Nyata. Terus kisah sejarahnya begitu.
Dan kemudian dia panggil sama gurunya, Ki Husein. Itu lama-lama sudah berapa tahun. Jadi dititipkanlah ilmu tarekat itu sama Ki Husein. Tapi sebenarnya Ki Husein sama Ki Dahlan itu umurnya tuaan Ki Dahlan. Sebab Ki Dahlan pesantrennya umur 28 tahun. Dulu jadi dalang wayang kulit. Oh, seperti itu. Dulunya sebelum pesantren, karena Berarti masih muda itu ya? ya 28 tahun pesantrennya tuh. Jadi dalam arti pesantren ada seorang kakek-kakek musafir datang ke sini. Nyariin, mungkin ada titipan dari bapaknya, kali wallahualam ya. Dia lagi ngebujang bahasa, ngebujang nyawa itu kuli dari orang-orang kaya di Tanjakan gitu. Ngomong, Bu Nyai, si Senan mau dibawa ke Kulon suruh ngaji, gak apa-apa, yang penting ibu yang ngasih makan siapa, kata kakek itu yang membawa itu yang orang musafir. Ntar ibu mantar saya kirim setiap bulan sekali, itu bahasanya. Jadi kasih modal 1 gobang duit bias 5 liter, berangkatlah gitu. Nuh di mana tahunya nggak tahu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, sebab orang tuanya juga nih saya nggak ngasih riwayat begini, nggak. Akhir kemudian dia berangkat, berapa tahun pulang, itu duit titipan dari orang tuanya dikasihin lagi, sama beras dikasih, kaget nggak? Itu sejarah begitu. Gitu. Coba kita berangkat ngaji, baru tahu ngaji umur 28 tahun. Ya. Makanya saya tanya. Tapi itu belum keluarga, Pak? Belum lah. Jangan. Kalau masih muda kan namanya orang susah. Iya. Itu. Masuk jalan itu. 28 tahun lo udah tua ya. Iya, Bang Barang mau udah. Berangkatlah di Kelantan. Akhir kemudian dia nyari saudaranya. Kata orang tuanya, Senan, lamun kalau Mas Antri daerah Kulon mah, kalau bapak Senan mah namanya Ki Arjai, adanya di Bengkung. Itu akhir kemudian Ki Dahlan itu bisa di Kulon itu nyari namanya Ki Arjai, bapaknya. Ternyata sampai berjalan nyariin itu keturunan bapaknya, kan dia benar, kan bapaknya nggak tahu. Dalam kandungan ditinggal. Oh, berarti nggak nemuin. Nggak tahu. Sampai makanya kan saya bilang yang ngasih nama itu ibunya Senan. Iya. Senan nama orang dulu kan begitu. Iya. Ya kan? Terus neneknya Siram. Kalau dari Kiai Dahlan mah bapaknya Ki Arjai bin Permasobir. Nah, carinya ke situ. Itu udah ningrat itu kan ya. Tutuplah sama saya dulu. Saya yang tahu itu silsilah itu. Cuman saya tutup dari Sobir, nggak sampai ke sana ke Maulana Salim, nggak saya tutup, nggak boleh. Takutnya karena begini lagi sebenarnya. Iya. Kalau saya ngomong Manda dari ke Maulana Salim, saya bilang 11 keturunan, sore. Iya. Tapi ke Rasulullah saya nggak mau, gitu kan. Kemudian di Banten lama-lama dia ketemu dengan kakaknya, Kiai Arjai itu bukan bapaknya, bapak kakaknya. Namanya Kiai Husin, terkenal di Pandeglang itu. Nanya ke saya silaturahmi, akhirnya kakaknya marah. Kamu bahasa kalau lu bener-bener anaknya Kiai Arjai harus bisa ngaji, kata kakaknya tuh. Marah tidak lah, di bahasa Sundanya, jarah saja lemah pulang dia nyari ilmu ke Jaya. Belajar tuh. Ya datang lagi ke gurunya Ki Husein. Lamun hayang, cina kalau mau ilmu kedekatan di sini aja. Akhirnya bukan dititipkan ilmu kedekatan ya, akhirnya dititipkan tentang masalah toriko. Itu bisa gitu ya. Nah di situ lama akhir kemudian dia diiring di situ ke Syekh Asnawi. Nah disitulah masyhurnya kita di daerah situ. Jadi langsung sama Syekh Asnawi dijadikan badalnya Syekh Asnawi. Kalau Syekh Asnawi kurang sehat, dia yang mengganti aja. Kan orang-orang begitulah yang tahu, ya kan ya. Akhirnya anak-anak dikawinkanlah sama berkeluarga sama keluarganya Syekh Asnawi, jadi Ki Dahlan itu. Itu Ki Dahlan ya, punya anak 1. Meninggal lagi istrinya. Itu akhir cerita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian tayangan yang dapat kami berikan. Insya Allah tayangan ini bisa bermanfaat dan semoga dulur-dulur semua dapat mengambil hikmah dari tayangan ini. Jangan lupa pula subscribe, like, comment, dan share terhadap channel
Apabila ada kata-kata dan perbuatan kami ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.